untuk pegangan slide-nya akan bisa share dan akan bisa terangkan lewat slide yang ada di YouTube saja. Ya, jadi anak-anak nanti sesekali boleh lihat buku, sesekali lihat slide ya. Oke, are you ready? Yes. Maaf, ya silakan di share slide-nya. Kita langsung saja untuk menghemat waktu karena ini hanya 40 menit. Baik, anak-anak, untuk kali ini kita akan membahas mengenai preposition of place. Jadi, kenapa sih kita harus mempelajari preposition di kelas 6 ini, ya? Kalian sudah sering di tempat-tempat wisata, ya kan? Sering ada tulis-tulis mancanegara. Barangkali, ya, mbak, mas tulisnya itu tanya ke anak-anak semua. Di mana ya letaknya benteng tersebut? Nah, itu biar kalian bisa menjawab dengan baik. Makanya kita pelajari mengenai preposition. Artinya preposition itu nanti kita akan membahas mengenai bagaimana kita menjelaskan letak suatu tempat. Kalian nanti di dalam kah, di atas, di samping, di antara, atau di belakangnya. Nanti kita akan bahas di sini. Oke? Selanjutnya, ada beberapa kata-kata preposition yang digunakan untuk tempat. Place. Yang pertama itu ada in. In itu artinya di buku sama ya, di buku dan di slide yang bisa tuliskan situ juga sama artinya di dalam. Berarti itu nanti menjelaskan tempat yang ada di dalam suatu tempat. Sekarang gini. Can you tell me where is the Carrefour? Bisakah kamu menceritakan padaku atau menjelaskan kepada di mana letak Carrefour itu? Kan? Ada yang tanya Carrefour ini di mana sih? Aku bisa menemukan Carrefour itu di mana? Nah, nanti kalian jawabnya gini, yes I can. Kenapa harus yes I can? Karena pertanyaannya ada can-nya. Jadi anak-anak menjawabnya yes, I can. Nah, baru kalian menjelaskan. Be Carrefour in the Ambarukmo Plaza Mall. Carrefour-nya itu berada di dalam Mall Ambarukmo Plaza. Paham? Itu ya. Itu kalau jalan. Dan tadi yang bisa terangkan adalah contoh pertanyaan dan contoh cara menjawab. Kemudian kalau contoh yang lain apa Bu? Contoh yang lain ada ini nih. Lu aku sorry, Mosque in the SDIT Arolhan Karangmojo. Itu maksudnya adalah masjid lu aku sorry itu berada di dalam SDIT Arolhan yang ada di Karangmojo. In di dalamnya. Itu yang ini. Paham ya? Oke, sekarang slide in next. Slide in apa ya kira-kira? In, on ya. Sekarang yang on. On itu artinya sebenarnya bisa di. In dan on itu artinya sama-sama di. Tapi kalau on itu biasanya di atas bisa digunakan untuk di atas bisa di atas meja, di atas kursi, di atas rumah itu pakai on. Jadi contohnya gini, contoh pertanyaannya adalah where is Senja Cafe? Maksudnya kafe yang bernama Senja gitu loh ya. Where is Senja Cafe? Ada yang tanya seperti itu. Nah terus kalian jawab saja langsung. Senja Cafe is on the office. Maksudnya itu Senja Cafe-nya itu berada di atas kantor. Kan kalian tahu ada rooftop itu kadang-kadang ada kafe yang di atas buildingnya bangunan kantornya itu, ya itu maksudnya seperti itu. Jadi Senja Cafe itu berada di atas kantor suatu kantor. Paham? Mudah bisa dipahami ya. Ini langsung pertanyaan where is Senja Cafe, langsung dijawab Senja Cafe is. Nggak pakai yes again karena kenapa? Karena tidak ada can you tell me, can you show me. Jadi langsung
kita jelaskan saja. Senjata B is on the office. Oke. Kemudian contoh selain itu ada the helipad is on the hospital building. Oh, helipad ya. Pernah lihat film yang ada helipadnya itu? Helipad itu adalah landasan helikopter, biasanya ada di atas gedung-gedung. Biasanya di rumah sakit ya, karena kalau helipad itu ditempatkan di suatu gedung yang itu tuh urgent. Misalnya kalau rumah sakit kan ada kecelakaan dan lewat darat, jalur darat itu macet, bisa pakai helikopter. Nah, itu nanti ditempatkan di helipad. Jadi mau itu ya. Baik, contohnya itu the helipad is on the hospital building. Landasan helikopter itu berada di atas gedung rumah sakit. Paham? Oke, cek sound. Mas Adiarsa kelas 6A. Halo, cek sound. Mas Adiarsa? Ya, Bu. Yes. Sudah? Andika? You look special person for me. Kamu terlihat sangat spesial di sini di mata dan bisa. Kamu sudah siap sama diri tadi? Sudah. Bisa. Ya sudah, alhamdulillah sih. Mantap. Besok agak dipotong sedikit ya, Le, rambutnya ya. Nanti ya boyband gitu. Ya. Biar nanti itu bisa lihatnya tuh ganteng gitu ya. Oh ya. Gitu ya. Oke, Mas Adiasa bisa mengerti yang Bu Nisa jelaskan tadi? Bisa. Ya, masih gampang ya. Baik, terima kasih Mas Adiasa. Boleh di-mute lagi mikrofonnya. Oke, anak-anak, Bu Nisa menjelaskannya itu langsung artinya ya. Jadi, anak-anak sekalian boleh mengorat-orat atau ya, jadi kata yang anak-anak itu yang nggak paham atau yang nggak tahu artinya boleh langsung dikasih arti. Kayak helipad atau building itu kan gedung gitu ya, itu bisa langsung diartikan. Baik, yang selanjutnya setelah in ada on dan at. Sebenarnya ketiganya ini itu sama-sama artinya di. Nah, tapi biasanya setiap maksud itu penggunaannya berbeda. Kalau in tadi itu kan hanya di mana, di suatu tempat saja, di jalan ya, di ada tempat, di suatu tempat. Kalau on tadi itu di atas, kalau at ini hanya Mas Google. Boleh dikasih peta Le, kalau mau orang silakan. Ya, jadi Bu Nisa bacakan contohnya, nanti Mas Unggul buatkan petanya ya. Kasih apa penting. Baik, terima kasih atas apa namanya semangatnya untuk ya teman-teman. Untuk yang itu contohnya adalah Nino studies English at school. Jadi hanya menunjukkan tempat saja biasa. At hospital atau at school dan lain-lain. Itu hanya tempat biasa, tidak di dalam, tidak di atas. Itu pakai at. Ya, gampang ya. Selanjutnya saja. Nah, ini yang agak perlu pemahaman. Yang selanjutnya ada in front of. In front of itu adalah di depan. Misalnya pertanyaannya gini. Can you show me the way to the market? Dapatkah
kamu menunjukkan kepadaku di mana jalan menuju ke suatu pasar atau suatu toko. Nah, terus anak-anak jawabnya gini, yes, I can. Kenapa pakai I can? Karena pertanyaannya ada kata can-nya. Jadi anak-anak jawabnya yes, I can. Kalau anak-anak nggak bisa menunjukkan tempatnya, berarti no, I cannot. Ada kata-kata no atau yes dan I can atau I can. Kemudian baru menjelaskan kalau anak-anak tahu, jelaskan the market is in front of the post office. Maksudnya toko itu berada di depan kantor pos. Jadi di depan itu letaknya seperti itu. Misalnya itu ada jalan ya, ada suatu perempatan namanya Jalan Veteran. Sebelah yang kuning itu the market-nya yang ditanyakan, kemudian yang warna hijau itu adalah post office-nya. Jadi letaknya seperti itu. Itu namanya in front of, di depannya. Ya, jadi tokonya itu berada di depan kantor pos. Di jalan apa? Di jalan Veteran. Bisa asal aja sih jalannya ya. Pokoknya itu ada jalan, terus marketnya itu sama kantor posnya itu saling berdekatan. Begitu. Kita next yang selanjutnya. Nah, yang selanjutnya ini ada behind. Bacanya adalah behind. Bukan behind, tapi behind. Behind itu artinya adalah di belakang. Contohnya adalah the bookstore is behind the book court. Maksudnya itu benteng. Jadi toko buku berada di belakang benteng Fredericksburg. Pernah ke benteng Fredericksburg? Pernah ya. Itu kan agak ke belakangnya benteng itu kan ada shopping namanya. Shopping itu tempat untuk membeli buku. Ya kan? Jadi di belakangnya benteng itu ada shopping yang biasanya tempat untuk membeli buku. Banyak sekali di situ. Jadi letak shopping itu berada di belakang benteng. Sehingga gambarnya seperti itu. Misalkan itu ada Jalan Malioboro. Itu lurus ya. Jalan Malioboro itu lurus. Enggak. Itu ada benteng kedua, kemudian di belakangnya itu ada shoppingnya. Kemudian contoh lain yaitu police station is behind the hospital. Police station is behind the hospital. Maksudnya adalah kantor polisi itu berada di belakang rumah sakit. Nanti letaknya ya sama seperti itu. Yang kuning itu yang diterangkan, yang di belakangnya dari satu tempat. Itu yang behind. Paham ya? Kemudian ada beside. Nah, beside itu artinya adalah di samping, di jere. Contohnya, misalkan ada yang tanya, can you show me where to the hospital? Bisakah kamu menceritakan padaku di manakah letak rumah sakit? Kemudian anak-anak menjawab, the hospital is beside the gas station. Apa ya? The hospital is beside the gas station. Maksudnya adalah rumah sakit itu berada di samping pom bensin. Gas station ya, gas station. Kemudian yang lain apa? Contoh lain itu ada the post office is beside the market. Jadi misalkan itu ada jalan, kemudian letaknya kedua tempat itu saling berdampingan di sampingnya. Itu
itu nanti menjelaskannya menggunakan beside, di samping. Gitu. Untuk yang di buku ini, yang di halaman 9 itu kan petanya agak kurang jelas ya, yang di pas 2 itu. Itu kalau kurang jelas nggak apa-apa, tidak usah dihiraukan. Jadi nanti kita belajarnya yang peta tas 3 saja, yang lebih jelas daripada yang tas 2 ya. Kemudian setelah selanjutnya kita selesaikan dulu baru nanti kita belajar yang slide selanjutnya itu adalah between. Bagiannya adalah between, antar. Contoh pertanyaannya misalnya, where is the post office? Di mana letak post office? Kantor pos itu. Kemudian jawab, the post office is between Ramayana Mall and kantor bupati. Artinya, kantor pos itu berada di antara Ramayana Mall dan kantor bupati. Contoh gambarnya seperti itu. Jadi misalkan ada jalan Tentara Pelajar, kemudian di sebelah sisinya itu berjejer antara Ramayana Mall, post office, dan kantor bupati. Nah, post office itu letaknya di tengah-tengah, makanya dibilang di antara Ramayana Mall dan kantor bupati. Begitu cara menjelaskannya. The post office is between Ramayana Mall and kantor bupati. Paham ya? Oke. Sekarang yang selanjutnya. The near. Oke. Preposition selanjutnya yaitu near ya. Near itu artinya dekat. Sebenarnya yang between tadi juga dekat, bisa juga dekat, near juga dekat. Jadi artinya itu hampir-hampir sama. Kalau yang near itu contoh pertanyaannya, can you show me the way to the Benteng Verberg? Tapi kamu menunjukkanku jalan menuju Benteng Verberg. Yes, I can ya. Pernah tahu apa Benteng Verberg? Yes, I can. It is near Beringharjo Market. It is-nya itu, it-nya itu adalah Benteng Verberg. Jadi disingkat jadi it. Langsung saja, it is near Beringharjo Market. Ya, saya bisa. Benteng Verberg itu berada di dekat pasar Beringharjo. Contohnya itu seperti itu. Ada jalan Malioboro, kemudian di situ ada belokan ya, di sisinya ada yang hijau itu Benteng Verberg, di sisinya yang warna kuning itu ada pasar Beringharjo. Nah, itu kedua tempat tersebut itu dekat, jadi kalian merangkainya bisa menggunakan kata near. Atau contoh lain misalkan SDITA Royhan, near is near of mana? Pak Buster House atau Mr. Buster House bisa jadi di dekatnya atau di dekat rumahnya Mbak Sugeng. SDITA Royhan Karangmojo is near Mr. Sugeng House. Di dekat rumahnya Mbak Sugeng ya. Yang selanjutnya itu ada opposite of. Kalau opposite of itu berseberangan, jadinya menyeberang. Sebenarnya bisa jadi in front of sih. Opposite of yang ada di buku ini, silahkan dilihat halaman 9. Preposition yang terakhir itu kan ada opposite of. Opposite of ya. Artinya adalah berseberangan. Jadi dua tempat itu nanti di tengah-tengahnya itu ada suatu jalan. Jadi kedua tempat itu berseberangan.
tidak berada pada satu area tapi berseberangan dibatasi oleh satu jalan. Itu bisa menggunakan opposite of atau info of juga ya. Kemudian depannya ada. Katanya kena ya. Gimana? APK pertanyaan? Apakah bisa menjelaskannya terlalu cepat atau terlalu lambat? Karena kira-kira apa tidak ya? Ya. Yang paham boleh angkat jempolnya. Jempolnya paham. Nggak angkat jempol berarti belum paham dong ya. Coba ya. Kamu bisa ulang lagi? Ya. Atau bisa yang sudah paham. Oh, baik yang sudah paham boleh chat. Oh, iya ya. Yang sudah paham boleh chat, bisa mau tes karena ini preposition ini sebenarnya materi yang harus ketemu ya. Jadi bisa menunjukkan petanya sambil menerangkan. Kalau hanya lewat video, itu bisa kurang efisien. Jadi bisa menginginkan isu pada hari ini itu untuk menjelaskan khusus preposition yang harus menjelaskan petanya dan harus menjelaskan cara ngomongnya, contoh pertanyaan dan contoh cara menjawab. Tujuannya semoga anak bisa paham ya. Terus sudah kita lanjutkan saja ke halaman 10 karena di slide-nya itu sudah habis. Misalnya sudah habis, maka kita akan mencoba menjawab yang halaman 10. Nah, bisa buka bukunya halaman 10. Page 10. Sudah dibuka? Ada answer the question based on the map. Maksudnya itu adalah jawablah pertanyaan di bawah ini. Tapi dia sesuai dengan map yang ada di taks 3. Di taks 3 itu kan ditampilkan satu peta atau map. Ada alun, ada perempatan Kocis, ada Ramayana, Pos, Regional, Carrefour, dan lain-lain. Nah, di sini ada pertanyaan nomor 1, number 1. Where is the mosque? Apa tuh mosque? Ada no mosque? Masjid. Yes. Benar sekali. Masjid. Di mana masjidnya? Terus kamu jawabnya di mana? Coba cek sekarang. Mbak Atiko, nomor 1 kira-kira jawabnya gimana? Mbak Atiko? Ya, Mbak Atika. Ya, Bu. Yang kembali semua. Ini kayak nggak jelas, Bu, tulisannya. Tulisannya nggak jelas. Iya, Bu. Yang sudah benar halaman 10? Iya. Oh, sudah benar. Kita cari yang mosque-nya yang mana? Masjidnya itu lokasinya di oh iya.
di tab 2 ya memang kurang jelas ya. Kurang jelas, Bu. Baiklah, akan bisa ganti bukan Mas Q. Yang di tengah-tengah paling sing mosku. Di depannya. Bisa kamu coba menuliskan ya. Menurut yang teks 3 ini, yang peta teks 3. Tapi karena nggak ada spinok, jadi Mas Q. Oke, terus sebentar baru di bisa akan membuat suatu pertanyaan, nanti anak-anak coba jawab ya. Where is the McDonald? Nah, bisa lihat di map yang tab 3, where is the McDonald? Oke. Yang McDonald ya. McDonald, berarti yang di teks 3 Mac-nya itu. Kira-kira kalau mau menjelaskan di mana letak McDonald itu, kalian akan menggunakan preposition yang apa? Yang in front of atau opposite. Jadi ini menggunakan in, Careful yes, in front. of careful. So you can answer the McDonald's is in front of apa? Careful. For Siapa yang jawab? careful. Terima kasih ya sudah ikut berdiskusi dalam menjawab. Nah itu untuk yang benar. Kemudian kalau bisa pengen bertanya sama Mbak Nabila kelas 6B, 6B, Mbak Nabila kelas 6B, bisa mau bertanya, can you tell me where is the Ramayana? So, Mbak Nabila bisa menjawab dengan gimana? Mulai disiapkan sebetulnya karena bisa menjadi kalian menjadi Ramayana it is beside the post office. yes, betul banget 100%. Ramayana is beside the post office. Tapi ada yang bisa menyempurnakan karena Bu Nisa tadi tanya pakai can you tell me? Berarti kalian menjawabnya harus pakai can juga. Ada yang bisa menyempurnakan? Maka kira-kira sang pemberani kita Mbak Nabil lagi? Boleh. Ya. Mbak Faya boleh melengkapi? Jawabnya gimana kalau pakai can you tell me? Ya. Kedengeran. Oh, tidak kedengaran. Baiklah, tadi Bu Nisa kan ada pertanyaan. Can you tell me where is the Ramayana? Kemudian Mbak Nabila menjawab Ramayana is beside post office. Itu sudah benar, tetapi kurang lengkap karena pertanyaannya pakai can you tell me. Sehingga jawabannya harus ada can-nya juga.
Gimana Mbak kalian bisa melengkapi pakai can? Oke, bisa tuliskan. Bisa tanya seperti ini. Oke. Where is Ramayana? Kan Ramayana itu di sampingnya post office ya. Dan karena ini ada can you tell me? Jadinya kita harus menjawabnya itu pakai yes. Kalau kamu tahu, yes. Dan dilanjutkan dengan I can. Yes, I can. Kemudian baru dijelaskan Ramayana itu di mana. Ramayana is beside post office. Itu maksudnya misalkan ya, di sini ada pertanyaannya itu ada can you tell me, jawabnya juga harus ada kata can-nya. Yes, I can. Itu kalau kalian jawabnya bisa. Tapi kalau kalian jawabnya nggak tahu atau nggak bisa, ya jawabnya no. I can. Aku nggak tahu karena gimana Ramayana itu aku juga nggak tahu, maka anak-anak bisa jawab dengan no, I can not. Ya, itu tapi kalau ditanya beneran sama mbak-mbak bule atau mas-mas bule ya, tapi kalau aku di sekolahan pakai ini saja yes, I can. Karena yang penting adalah mengenai posisinya ini, besarnya. Paham ya? Baik, satu lagi soal. Paham. Ya, terima kasih. Sip, mantap, keren. Satu lagi soal. Where is the music grafo? Nah, coba cari. Mana peta yang ada gambarnya musik grafo itu? Aku. Tahu? Tahu. Coba di mana musik grafo itu? Musik grafo opposite of Alpha Graphica. Terus mantap, keren. Sama namanya tadi? Alfi. Waduh. Oh, Alfi, buat Alfi. Mari kita ketemu cerita ya. Alhamdulillah keren Mas Alfi. Jadi bisa pakai opposite. There is the movie grafo. Grafo atau disingkat pakai it is opposite. Oh, apa namanya? Alpha grafika. Jadi musik grafo itu berseberangan dengan gedung Alpha grafika. Atau kalau misalkan kalian nggak yakin itu tuh berseberangan atau kayak kalau di Infonox juga kayak enggak, boleh pakai near. Near itu udah aman, jadi dekatnya. Jadi boleh gini. The movie grafo near of Alpha grafika atau near of Halcyon itu sudah bisa. Ini paham? Paham ya? Oke. Baik, ada soal lagi ya. Misalkan gini. Yang ada coba nih ya. Can you tell me? Nah, ini pakai can you tell me lagi. Can you tell me where is Bundaran Ciceri? Apa Ciceri ya? Ciceri ya? Where is Bundaran Ciceri? Bisa pengen yang jawab.
Mas Farhan aja. Mas Farhan. Ini Mas Farhan yuk. Halo Mas Farhan. How are you today? Halo. Ya. Kamu baik-baik saja kayak hari ini. Kalau kamu baik-baik saja, jawab I'm fine, thank you. Gitu. I'm fine, Halo Mas thank Farhan, you. how are you today? I'm fine, thank you. Alhamdulillah. Oke, Mas Farhan juga jawab. Jadi caranya, can you tell me what is Bundaran Ciceri? Halaman 10. Ya, halaman 10. Halaman 10 ada suatu peta. Coba kamu cari yang namanya Bundaran Ciceri. Ciceri kok Ciceri? Ciceri. 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 Bundaran Ciceri itu di mana? Apa? Di mananya? Di paling atas. Paling atas. No, text 3. Text 3. Ada petanya. Di situ ada yang buletin kecil itu. Ada namanya Bundaran Ciceri. Ya, Bundaran Ciceri itu ada di buletnya apa? Nanti kamu jawabnya gimana? Sudah ketemu Mas Farhan? Dah. Ya, jadi so Bundaran Ciceri, what is this? What is this? Oh, itu Bundaran Ciceri. Ya. Oke, bisa bantu ya. Kamu tahu Bundaran Ciceri kan berarti yes, I can. Ya, Mas Farhan? Yes, I can. Bundaran Ciceri is bahasa Inggrisnya dekat artinya apa? Apa Bu, suaranya rendah? Ya, bahasa Inggrisnya dekat kan near. Jadi Bundaran Ciceri is near of lampu merah warung Kocok. Bundaran. Mudah-mudahan sudah paham. Ya, karena kalau hal yang menarik itu memang kadang-kala terasa sangat cepat. Ya, memang waktunya sudah saatnya bisa cukupkan. Ya, mohon maaf sekali kalau memang waktunya sangat cepat karena memang tadi ada kesalahan teknis, ya, kesalahan teknis yang tidak bisa diikuti lagi ya, namanya juga kesalahan yang misalkan kesalahan. Jadi bisa sendiri mohon maaf dan sebesar saya kepada semua karena tadi sempat molor jamnya sehingga pertemuan kali ini lewat Zoom ini harus dicukupkan sekian meskipun waktunya cukup singkat ya. Mudah-mudahan apa yang belum dijelaskan tadi bisa dipahami oleh anak-anak ya. Dan bisa rasa anak-anak sudah banyak yang akan mengenai preposition of place. Jadi tujuannya preposition of place tadi itu adalah biar anak-anak bisa menjelaskan tempatnya ini di mana, tempatnya itu di mana. Kalau besok anak-anak di tempat wisata ketemu dengan mbak-mbak, mas-mas ya, kita itu anak-anak bisa menjawab dengan PD. Yang penting adalah PD. Jadi harus dihafalkan mengenai kosakata preposition in, of, at, beside, between, kemudian ada opposite of, in front of. Jadi anak-anak ya. Oke. Kalau begitu kita akhiri dulu pertemuan kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Bentar lagi bilang ya. Sebelum ya, kalau pas belajar langsung sebelum pulang ya. Kita berdoa bersama-sama, jika berdoa dilanjutkan dengan nanti alas. Semoga kalian juga
A'udzu billahi Billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna arinal batila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.